Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil, Kemenak hadiah untuk NU menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Selain itu, limbah peternakan babi di daerah Mejinglor, Sleman, Yogyakarta menuai banyak kontroversi dari masyarakat sekitarnya. Bersama saya Zahra Amalia, inilah CNews selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam program CNews edisi Jumat 29 Oktober 2021 dengan segenap berita yang sudah kami rangkum untuk Anda. Berita pertama dimulai dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait Kemenak adalah hadiah untuk NU. Pernyataan ini menuai berbagai kontroversi dari berbagai kalangan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diterpa kontroversi karena ucapannya dalam sebuah webinar yang digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Yakut mengungkapkan bahwa jabatan Menteri Agama bukan merupakan hadiah negara untuk umat Islam secara keseluruhan, melainkan hanyalah untuk NU. Pernyataan tersebut sontak menuai kontroversi, bahkan beberapa pihak sampai mengusulkan pembubaran Kementerian Agama. Beragama, ada yang tidak setuju. Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Yang pertama, itu adalah atau yang disampaikan oleh Gus Yakut, Menteri Agama itu di acara internal di acara internal NU, dan nggak tahu gimana tiba-tiba jadi viral. Tapi ya memang zaman sekarang ya susah antara kepentingan dengan begitu ada yang share ya sudah. Dan kalau tidak salah itu di acara Hari Santri yang diselenggarakan oleh Ulama Islam Asosiasi Pondok Pesantren. Dia sedang bicara dengan anak-anak santri dan sebagainya. Kejadiannya. Kalau kemudian statement beliau seperti itu, saya kira harus dilihat dalam dua aspek. Ya. Aspek pertama adalah bahwa beliau sedang mencoba memberikan motivasi kepada santri-santri lah kira-kira. Lebih bersemangat dan sebagainya. Karena santri hari ini saya kira harus terutama yang di pesantren itu juga perlu untuk memiliki motivasi yang lebih kuat agar bisa berkiprah di luar pesantren, ya, tidak dalam lingkup pesantren. Kemudian yang kedua, saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan Gus Yakut itu ya tidak salah-salah amat. Kenapa? Hanya mungkin tidak tepat cara menurut saya, tidak salah tapi kurang tepat dalam menyampaikan. Ini cara wong Jawa itu bener tapi ora bener. Nah, kira-kira gitu. Faktanya memang umat NU di Indonesia hari ini ya paling banyak dibanding umat yang lain. Secara jumlah ya, secara nominal. Sehingga kalau sebetulnya menurut saya tidak hanya Kementerian Agama. Nah, kalau seperti survei bahwa penduduk Indonesia itu yang 60 juta, kemudian 100 juta lebih saja simpatisan NU, ya sebetulnya apapun yang dibuat oleh pemerintah ya sebagian besar untuk marga NU juga kan, sebetulnya kan gitu. Karena surveinya berapa? 48% atau berapa orang penduduk Indonesia itu adalah warga Nahdliyin. Jadi sebetulnya menurut saya tidak hanya Kementerian Agama, tapi pemerintah siapapun gitu. Itu ya untuk warga NU. Wong NU itu sebagian besar dari warga Indonesia. Kira-kira begitu. Hanya memang secara diksi menjadi tidak tepat atau tidak benar tadi karena seakan-akan hanya untuk NU. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih terus berlangsung. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
atau BPPTKG mencatat bahwa tidak ada luncuran awan panas, namun hanya terjadi guguran lava dalam sepekan terakhir. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya Uswatun Hasanah yang akan melaporkan langsung kondisi Merapi dari Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Uswatun Hasanah, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Zara dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Bangkar Kali Adem, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan pemirsa, terlihat di belakang saya penampakan bukit-bukit dan juga Gunung Merapi yang pada beberapa hari terakhir ini mengalami guguran lava. Dan karena pada pagi hari ini Jumat 29 Oktober 2021, daerah istimewa Yogyakarta bercuaca mendung dan berkabut, terutama di kawasan Cangkringan dan sekitarnya, sehingga Gunung Merapi tidak nampak. Cuaca mendung ini juga berpotensi hujan yang dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Masyarakat setempat diharapkan untuk berwaspada akan potensi banjir lahar dingin ini di sekitar kawasan Gunung Merapi. Demikian yang dapat kami laporkan dari kawasan Gunung Merapi, daerah Sleman, Yogyakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Uswatun atas laporannya langsung dari Bangkar Kali Adem, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam SeNews hari ini. Pemirsa, limbah peternakan babi yang mengganggu kenyamanan warga Majinglor, Sleman, Yogyakarta masih menjadi perdebatan hangat dan menuai berbagai kontroversi. Warga merasa terganggu dengan efek limbah yang ditimbulkan dari limbah peternakan tersebut. Berikut investigasinya. Kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti untuk memasak dan juga dapat diolah menjadi biogas. Akan tetapi, masih banyak peternak babi yang belum paham akan bahaya dari kotoran yang mereka buang ke sungai, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air sungai. Kami dari tim investigasi telah merangkum informasi mengenai hal tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Tim investigasi saat ini sedang menuju peternakan babi. Pinggiran sungai merupakan lokasi yang cocok untuk dijadikan kandang babi karena merupakan tempat yang strategis dalam pembuangan kotoran babi yang langsung dibuang ke sungai. Beginilah kondisi peternakan babi, kotor, kumuh, bau sampah, dan becek. Peternakan babi yang kita kunjungi saat ini dikelola oleh perorangan, sebut saja Bapak Aceng. Gemuk gak apa-apa, gemuk dalam artian gemuk tebal minyaknya. Ini gak apa-apa, ini masih tebal, minyaknya tebal. Kalau udah proses ini kita proses finishing, kita bikin supaya kandungan makanannya itu yang mengandung karbohidrat kita tekan. Kita banyakkan proteinnya, kita ambil BKK, konsentrat, jagungnya udah nggak pakai jagung atau nggak pakai roti apel, biar pertumbuhan kakinya. Terus untuk kotoran ini masuk ke sapi tank. Sapi tank sana ada sapi tank itu ada dom, jadi ini biogas. Berarti ada pengelolaannya. Iya, buat bisa masak. Ini cuman sementara ini duluan ada kompornya di situ, cuman sementara nggak ada babinya, tak coba dulu. Ini sudah jadi biogas. Ini sejak 2011. Awal kita bangun ini, terus ada percobaan bantuan pemerintah untuk sekalian percobaan buat biogas pertama di Yogyakarta tadi, dari tingkat provinsi dulu pertama kali sini. Sampai sekarang ini masih gugusi. Cuman kalau biogas itu kan kita harus rajin bersihkan limbah padatnya.
Terus untuk limbah cairnya? Limbah cairnya kita ke sungai tapi dalam artian yang kan mungkin ada standarisasi kan, cuman kita kan mungkin nggak begitu paham standarisasi untuk bisa dibuang ke sungai itu harus yang kemana. Cuman menurut anjuran dari seperti yang pemerintah, kita sudah layak dalam artian yang dibuang ke sungai itu cuman limbah cair kayak gini kan, ada yang bengkel itu kayak kotoran itu. Kalau kita sudah masuk ke namanya sapi tank, itu limbah padatnya itu kesaring, nanti yang keluar cuma airnya dong. Pertama kali gini, kalau lain-lainnya cuma langsung ada yang ke kali, cuman tetap pakai sapi tank lah. Yang ke sungai itu bukan limbah padat, cuma limbah cairnya. Kotoran dari peternakan babi dapat diolah menjadi biogas, akan tetapi limbah cairnya tetap mengalir ke sungai. Hal inilah yang menyebabkan pencemaran air sungai. Seharusnya peternak babi menyediakan tempat pembuangan khusus untuk limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan, kami dari tim investigasi melaporkan. Masih berkaitan dengan lingkungan pemirsa, lagi-lagi sampah menjadi penyebab terbesar kerusakan lingkungan di Indonesia. Jika kita lihat dari data yang kita lansir dari liputan6.com, Indonesia merupakan negara penghasil limbah sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Disusul oleh Inggris dan juga Filipina, hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera menangani permasalahan sampah di negara ini. Di Indonesia sendiri, selain limbah sampah plastik dan juga limbah peternakan, jenis sampah tertinggi yang disumbang oleh masyarakat adalah sampah sisa makanan dengan total 40,3%. Selain itu, terdapat limbah sampah kayu atau daun, disusul oleh sampah kertas dan juga sampah plastik dengan persentase sebanyak 17,1%. Jelajah wisata di Jawa Timur, Telaga Sarangan, bisa menjadi salah satu tempat rekomendasi berlibur bersama keluarga. Informasi selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Adanya pandemi COVID-19, seluruh sekolah dan juga kampus melakukan sistem pembelajaran secara daring. Namun saat ini, kondisi pandemi yang mulai membaik dan dibarengi dengan beberapa instansi yang mulai membuka pembelajaran tatap muka. Bagaimana tanggapan dari para mahasiswa terkait kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Akibat pandemi COVID-19, semua instansi dan lembaga pendidikan melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Namun sekarang keadaan mulai membaik, sehingga sebagian lembaga pendidikan dan perguruan tinggi mulai melaksanakan pertemuan tatap muka secara bertahap. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa terkait kebijakan ini? Berikut liputannya. Saya belum mengikuti PTM sih, Pak. Atau belum pernah. Belum pernah. Saya sudah kuliah PTM. Belum. Kalau menurut saya sih di masa pandemi ini ya enaknya sih online ya. Menurut saya lebih suka offline sih. Kalau dari saya enakan kuliah offline, enak kuliah online. Menurut saya enaknya tatap muka. Aku lebih suka tatap muka karena bisa bertemu teman baru, bisa meluas literasi gitu. Karena kalau online itu kan pakai internet ya, kadang suka nge-lag gitu. Kalau offline kan bisa berbaur sama teman-teman juga gitu. Karena di sana kita bisa disambi dengan istirahat ya, terus juga nggak keburu-buru sama waktu buat datang ke kampusnya. Karena penjelasannya lebih masuk dan bisa dimengerti juga. Kalau online itu kan kebanyakan tidur, terus nggak diperhatikan gitu kan. Jadi lebih enaknya itu tatap muka. Soalnya lebih bisa berinteraksi langsung dengan dosen ataupun teman. Kalau
online gitu kan kayak kadang tuh suka nggak merhatiin atau banyak distraksi lain. Ya harapannya ke depan sih pengen tatap muka juga, kan belum tahu juga teman-temannya, ya pengen ketemu bareng sama teman juga. Ya, semoga harapannya itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus semoga ya COVID-19 ini udah bisa langsung nggak ada gitu, maksudnya lancar gitu tanpa kita harus social distancing gitu, atau apa kayak gitu. Semoga cepat reda sih pandemi. Ya. Amin. Harapannya lebih lebih mandiri lagi, terus lebih aktif lagi dalam berorganisasi, teman-teman baru gitu. Semoga aja PTM-nya lancar-lancar dan kakak tingkatnya bisa mengikuti PTM dengan cepat. Terima kasih. Siapa namanya? Udah lancar sih, soalnya kan tatap muka tuh lebih enak kayak kuliah biasanya. Jadi aku harap prestasiku bisa lebih maju, lebih aktif gitu. Oke, terima kasih. Harapan saya untuk kuliah tatap muka mungkin bisa lebih diteruskan lagi, terus mungkin tidak sampai sini saja, karena kan ini kan masih percobaan tatap mukanya. Mudah-mudahan tatap mukanya bisa lebih lanjut dan lebih terus lagi. Meskipun perkuliahan tatap muka sudah dilaksanakan, namun kita tidak boleh lalai akan protokol kesehatan karena bahaya COVID masih mengintai di sekitar kita. Selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Saya Ira Fitriani melaporkan. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Jawa Timur, terdapat salah satu tempat wisata yang eksotis dan cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga, yaitu Telaga Sarangan. Bagaimana keseruan tim liputan SeaNews ke Telaga Sarangan? Ini dia liputannya. Halo teman-teman semuanya, saya sekarang berada di Telaga Sarangan yang terletak di kaki Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lokasi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib kita kunjungi waktu kita berada di Sarangan. Lalu bagaimana sih keeksotisan dan juga keindahan panorama alam yang ada di sini? Dan bagaimana dampak sektor pariwisata dan juga ekonomi masyarakat sekitar akibat virus COVID-19? Mari ikuti perjalanan saya kali ini. Memasuki kawasan wisata Telaga Sarangan, kita dikenakan tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk satu orang dan wajib menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menerima dampak yang luar biasa, sehingga terbukti dari kunjungan wisata yang kami alami, yang kami hadapi di sini benar-benar turun drastis. Ini sekitar 30% kalau dibanding umum sebelum pandemi, itu hanya sekitar kisarannya 30. Kalau rame ya bisa 40% kalau dibanding normal dulu. Mengalami tutup total itu 2 kali. Yang pertama 92 hari, yang kedua 15 hari. Itu ya tutup total. Nah, setelah itu baru dibuka, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan membatasi jumlah pengunjung, dengan pengawasan yang sangat ketat dengan prokes tadi. Ya, waktu pembukaan diumumkan, jadi ketika dibuka oleh Bupati, beberapa wartawan diundang, mass media ya diundang, terus kami mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat lewat media sosial, lewat media cetak, lewat publik lah ya, lewat humas, lewat radio gitu. Telaga Sarangan merupakan telaga yang terbentuk secara alami yang berada di ketinggian 1.200 mdpl. Tepatnya berada di lereng Gunung Lawu,
Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berjarak 16 km ke arah barat kota Magetan. Luas telaga ini mencapai 30 hektar dan dengan kedalaman danau 28 meter. Untuk menikmati serunya berkeliling Telaga Sarangan ini, kita bisa menggunakan fasilitas berbayar, yaitu seperti speedboat atau dengan berkuda. Selain panoramanya yang indah, di sini kita juga bisa menikmati kuliner dan buah tangan yang dapat kita jumpai di sekeliling Telaga Sarangan ini, seperti kaos, berbagai olahan kerupuk, sate kelinci, dan oleh-oleh khas lainnya. Akibat dari pandemi ini betul-betul dirasakan dampaknya, seperti yang dialami oleh Ibu Mainem, seorang pedagang sate kelinci yang ada di sini. Mboten angsal arto, gitu. Mergi sepi, mboten nonton tamu mriki. Terus nek niki pun kapan minggu pun nonton tamu malih. Pun gahno arang-arang nggih pun nonton tamu. Pokoke sedinten nggih sak piring, 2 piring tok, Mbak. Nggak mau nih mboten angsal. Nah, itu tadi perjalanan kita kali ini di Telaga Sarangan. Jangan lupa mampir dan tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada SINews hari ini. Saya Zahra Amalia pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.